warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Tiara ini. Saya Bunga Tiara. Saya Cynthia Sirait. Saya Marta Yulina Margun. Saya Muhammad Faraji Putra. Dan satu anggota kami yang tidak dapat hadir yaitu Edwin Aditya Siombing. Di sini kami akan membuat tutorial metode pengayakan dan tabel fraksi sedimen, kemudian segitiga sifat, Probabilitas kurva, Dan perhitungan mean size, kurtosis, dan lainnya. Selamat menyaksikan. See you guys. Yang pertama, kita potong aluminium foilnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, sedimen ditimbang dahulu, masing-masing cawan sebanyak 100 gram sampel, dan beri label. Setelah itu, campurkan dengan hidrogen peroksida untuk memisahkan butiran sedimen sampai sampel terendam di dalam cawan. Selanjutnya, sedimen tersebut diayak menggunakan saringan. Setelah itu, pindahkan ke 18 cawan kecil, lalu oven kembali. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai dari BC tambah gram ini? Nah, di ini kita tinggal menambahkan angka dari BC dan gram ini. Ini datanya sebelumnya udah ada gini. Nah, 2,5 tambah 62,7 sama dengan 65,2. Nah, ambil terus sampai ke bawah. Selanjutnya adalah untuk menghitung gram fraksinya. Gram fraksinya ini dapat dihitung untuk gram fraksinya seperti kerikil, pasir, dan lumpur. Nah, kerikil ini hanya dari min 1 saja, jadi kita tinggal memindahkan angka 62,7-nya. Nah, sedangkan pasir itu dari angka 0 sampai 4. Nah, maka kita jumlahkan 43,5 sampai dengan 2,6 ini. 51,1. Nah, selanjutnya untuk lumpur sendiri itu dari Pi 5 sampai dengan Pi 7. Nah, maka dijumlahkan dari 21,1 sampai dengan 0,8. Maka hasilnya itu adalah 4,0. Nah, selanjutnya itu adalah cara menghitung persen fraksinya. Nah, cara menghitung persen fraksinya ini kita menggunakan rumus gram fraksi dibagi dengan gram fraksi ini, kemudian dibagi dengan sedotan dari grampinya. Jadi misalnya 62,7 dibagi dengan 117,8. Nah, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka itu adalah hasilnya 53,23%. Nah, kita lakukan juga langkah yang sama kepada dua tabel di bawahnya ini. Misalnya 51,1 dibagi dengan 117,8 dengan 100%, maka hasilnya adalah 43,38%. Nah, begitu juga dengan yang terakhir ya, 4 dibagi dengan 4,0 dibagi dengan 117,8, nah, maka hasilnya adalah 3,40%. Selanjutnya adalah cara menghitung persen Pi itu sendiri. Nah, caranya itu sama dengan rumus sebelumnya, cuman bedanya kita mengambil angka dari gram Pi. Gram Pi ini, misalnya kita ambil angka pertama dari Pi min 1. Nah, 62,7 dibagi dengan 117,8. Nah, kemudian kita kalikan 100. Nanti angkanya itu diletakin di sini. Hasilnya itu adalah misalnya dari perhitungan 62,7 dibagi 117,8 kali 100 tadi, itu hasilnya adalah 53,23%. Nah, kita lakukan juga cara yang sama untuk gram Pi yang selanjutnya sampai habis. Nah, ini berurutan gitu teman-teman, dari 2,5 untuk sini sampai akhir gitu. Cara mendapatkan persen kumulatifnya. Nah, di sini kita tinggal pindahin aja angka dari Pi min 1 dari kerikil, yaitu 53,23%. Nah, ini tidak perlu diubah ya teman-teman. Nah, terus untuk yang seterus sampai ke bawah ini, persen Pi yang pertama ini tambahin dengan persen Pi yang kedua ini. Misalnya 53,23% tambahin 36,93%. Nah, itu kan hasilnya 90,16%. Nah, begitu juga dengan kolom selanjutnya. Baris kedua ditambahin dengan persen Pi yang ketiga. Begitu juga dengan yang 4, tambah dengan ini. Nah, sampai bawah. Nah, setelah dihitung semua angkanya kan seperti ini. Nah, dapatlah hasilnya terakhir itu 100%. Nah, angka yang di sini dan di sini juga di sini tuh harus 100%, tidak boleh tidak 100%. Jikalau tidak 100%, maka berarti ada kesalahan dari data-data yang sebelumnya, atau maksudnya tuh ada kesalahan pada datanya seperti itu. Jadi hasil di sini di persen kumulatif akhir, total di sini juga di persen Pi dan juga di persen fraksi itu harus 100%. Itu. Akan mencari bagaimana cara menentukan titik di garis segitiga sepak ini. Yang pertama, nilai-nilainya ini kita ambil dari nilai Excel dari persen Pi, dan saya persen fraksi yang ada di tabel
analisis tekstur sedimen di presentasi ini. Nah, misalnya tuh kerikil 43%, pasir 43, lumpur 3,40. Nah, kemudian ini adalah garis gravel, garis smooth, garis sand. Nah, kita tentukan dulu titik 0 dan 100-nya. Misalnya, kita mau cari gravelnya dulu di 53,23%. Nah, ini adalah garis gravel kan. Nah, ini berarti adalah titik 100 dan di seberangnya adalah titik 0. Nah, maka 53% itu kita anggap di sini. Nah, maka kita titikkan di sini garisnya. Kemudian kita tarik garis lurus, pastikan garisnya itu lurus, sudah jelas seperti ini. Nah, setelah tarik garis seperti ini bisa menggunakan Excel. Nah, baru kita lanjut yang kedua dengan cara yang sama, sand 43,38%. Garisan itu yang ini. Ini garis 100-nya, ini titik 100-nya, dan ini adalah titik 0-nya. Dia berseberangan. Nah, 43% itu kita anggap di sini kan. Kemudian kita tarik garis lurus, pastikan garisnya lurus. Tarik seperti ini. Nah, kemudian juga begitu yang untuk yang mat itu di angka 3,40%. Nah, garis mat itu kan di sini. Seperti ini. Nah, ini adalah titik 100-nya dan di seberangnya ini adalah titik 0-nya. Maka 3,40% itu kita anggap di sini. Kemudian kita tarik garis lurus dari sini. Nah, kemudian ini kan sudah ditarik garis seperti ini kan. Nah, kemudian kita akan nemuin titik yang tengah seperti ini. Nah, pastikan titik itu ketemu di tengah seperti ini di garisnya. Nah, maka berarti itu garis yang Anda benar. Barulah dapat klasifikasinya, itu adalah sandy gravel. Lalu untuk analisis tekstur sedimen, kita mendapatkan nilai persentase dan tipe sedimennya itu kita peroleh dari tabel analisis fraksi sedimen. Nah, di sini kita ambil pada bagian persen fraksi, itu ada 3 nilai, yaitu 11, sekian, 78, sekian, dan 9, sekian. Ketiganya ini kita masukkan ke dalam tabel yang nilai persentase. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, untuk tipe sedimen kita dapatkan pasir yang dimana kita peroleh dari segitiga sepak. Nah, di sini titiknya di segitiga sepak itu pada sand atau pasir. Maka hasilnya kita dapat adalah pasir. Nah, begitu juga sampai data yang paling terakhir. Lalu ada analisis stratigrafi sedimen. Ini ada 4, ada mean size, sorting, skewness, dan kurtosis. Nah, hasil keempatnya ini kita peroleh itu dari kurva probability. Nah, ini rumus ketetapannya. Nah, untuk P16, P50, dan P84 dan lainnya, itu tadi kita dapatkan dari kurva probability yang memiliki nilai. Nah, ini kurvanya. Nah, hasilnya itu ada di bawah kurva. Jadi, kita sesuaikan aja apa yang diminta oleh rumus. Dan kita sesuaikan angkanya. Jadi, hasilnya didapat keempat ini. Nah, untuk pengerjaan rumusnya itu, untuk hasilnya 0,3 itu kita dapat dari mean size. Untuk penggunaan rumusnya itu ketetapan. Jadi kita sesuaikan aja ya teman-teman. Dan untuk skewness dan kurtosis itu rumusnya sama dan dia mendapatkan hasil yang sama juga, yaitu 0,814. Nah, begitu sampai seterusnya. Dilakukan penentuan titik sesuai dengan hasil tabel probabilitas di bagian persenan kumulatif, kemudian menentukan titik pada keterangan yang ada pada kurva dan diberi garis sesuai arah titik tersebut. Pada selanjutnya kita akan mencari mean size, sorting, skewness, dan kurtosis menggunakan rumus-rumus. Setelah kita dapatkan hasil dari grafik probabilitas, kita masuk ke perhitungan menggunakan mean size atau MZ, yang dimana MZ ini menggunakan rumus P16 ditambah P50 ditambah P84 bagi 3. Nah, ya teman-teman masukkan aja hasil dari grafik probabilitas teman-teman tadi dari sini, lalu teman-teman masukin, maka akan didapatkan hasil yang ini. Lalu untuk sorting itu sendiri, sorting memiliki rumus P84 dikurang P16 per 4 ditambah P95 dikurang P16 dibagi 6,6. Nah, untuk ini sendiri ini memang agak sedikit rumit teman-teman, tapi caranya hampir sama seperti yang tadi. Tinggal teman-teman masukkan hasil dari grafik probabilitas teman-teman, akan didapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk skewness, nah skewness ini lebih rumit lagi perhitungannya ketimbang sorting tadi, karena rumusnya itu ada banyak, yaitu P84 ditambah P16 dikurang P50 per 2 buka kurung P84 dikurang P16 ditambah P95 ditambah P5 dikurang 50 per 2 P95 kurang 5. Nah,
Teman-teman masukin datanya satu-satu aja ya, biar nggak terlalu ribet. Misalnya nih, min 0,3 ditambah buka kurung min 1,5 ditambah dikurang min 1,3. Masukin aja rumus-rumusnya, nanti tolong didapatkan hasil seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan skenario. Dan terakhir itu adalah perhitungan menggunakan kurtosis. Kurtosis ini sama rupiahnya seperti Siones, dengan rumus pi 84 ditambah pi 16 dikurang pi 50, 2 buka kurung pi 84 dikurang 16 ditambah pi 95 ditambah pi 5 dikurang pi 50 per 2 pi 95 dikurang pi 5. Nah, teman-teman masukin aja cara-cara seperti yang cara Siones tadi, lo akan dapat hasil seperti ini. Untuk perhitungan cawan 2 caranya sama, tinggal teman-teman ikuti aja cara yang pertama, maka akan didapatkan hasil-hasil seperti yang pada gambar di atas ini. Jadi sekian dulu untuk video perhitungan menggunakan main size, sorting, Siones, dan kurtosis. Kita lanjut di part selanjutnya.